أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Mada Ba'da Maut, ada apa setelah mati. Dalam pembahasan yang sebelumnya kita telah membacakan sebuah hadis yang panjang, hadis Ibnu Mas'ud yang demikian panjang tentang bagaimana penghuni surga yang paling rendah dan bagaimana gambarannya. Disebutkan dalam pasal yang berikutnya tentang mimpi roya di ahli jannah, kenang-kenangan atau kenangan para penghuni surga. Artinya sesama penghuni surga menceritakan kenangan mereka di dunia. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat yang ke-25 sampai ke-28. Allah menceritakan tentang penghuni surga nanti ketika mereka sudah berada di dalam surga. Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka berhadapan dengan sebagian yang lain. Artinya mereka bertemu sesama penghuni surga. Karena mereka di surga bisa bertemu satu dengan yang lain. Meskipun yang demikian besar, masing-masing penghuni surga memiliki kedudukan ataukah tempat yang ada di surga. Dia seperti seorang yang memiliki kerajaan seluas langit dan bumi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, orang yang paling rendah memiliki kerajaan 10 kali lipat dari kerajaan yang ada di dunia. Itu yang paling rendah. Maka disebutkan sesama mereka bisa saling bertemu karena perjalanan waktu itu sangat dimudahkan oleh Allah, sangat dimudahkan. Jangan kita membayangkan pesawat yang paling cepat saja. Itu sesuatu yang sangat ringan bagi Allah SWT. Pesawat yang sangat cepat dan mereka tidaklah merasakan kesulitan. Masya Allah. Mereka saling berhadapan, betul. Khususnya disebutkan di dalam hadis bahwa hari Jumat adalah hari di mana mereka bertemu. Mereka saling bertemu satu dengan yang lain di hari Jumat. Karena waktu itu belum tidak ada lagi Jumatan. Mereka bertemu di pasar. Dan pasar bukanlah sebagaimana pasar di dunia ini. Pasar di sana seorang sebenarnya tidak membutuhkan untuk jual beli. Akan tetapi manusia dia melakukan apa saja yang diinginkan. Seandainya orang itu hobinya jual beli, mereka melakukan jual beli sesuai dengan yang diinginkan. Tapi mereka hari Jumat bertemu dan menyaksikan satu dengan lain.
kenikmatan yang paling tinggi di hari itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah. Disebutkan di dalam firman-Nya, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalu. Mereka saling bertemu, berhadapan satu dengan yang lain. Yatasaalu, mereka saling berbincang, saling bertanya. Lalu mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Dulu kita fi ahlina, sebelum ini, sebelum mereka masuk surga, ya ketika mereka di dunia, inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Kita bersama keluarga kita musyrikin, merasa takut dengan adab Allah, takut nanti bagaimana di akhirat, bagaimana tadi kita ini nanti, apakah kita bisa masuk dalam surga, apakah kita nanti tidak masuk dalam neraka waliyah. Mereka mengkhawatirkan. Dan inilah salah satu di antara ciri ahli iman. Ciri tanda-tanda keimanan adalah apabila mereka masih memiliki rasa takut dengan kehidupan di akhirat. Justru ini adalah tanda-tanda keimanan. Apabila seseorang masih mempunyai kekhawatiran akan masa depannya nanti di akhirat, sehingga dia akan menjaga amalnya. Kekhawatiran dan ketakutan inilah yang sesungguhnya akan menjaga seseorang ketika dia berada di dunia. Dia berhati-hati dalam berjalan, berhati-hati dalam berbuat, dalam berbicara, tidak sembarangan, berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Apakah ini sudah sesuai dengan yang diridhoi Allah atau tidak? Mereka senantiasa bertanya dan berharap, mengharapkan ridha Allah, surganya Allah, dan sekaligus cemas, raghaban wa rahaban. Mereka raghaban, berharap, dan sekaligus cemas. Ini tidak terdapat kecuali oleh orang yang mukmin. Orang yang munafik, orang yang Yahudi, dan orang-orang yang imannya tipis, mereka berangan-angan banyak, tetapi merasa ringan dan merasa tidak terbebani dengan ancaman Allah SWT. Sehingga melakukan perbuatan maksiat, mereka nanti diampuni oleh Allah, nanti kita akan masuk surga. Merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari mata Allah. Ini salah satu yang sangat berbahaya. Sifat yang berbahaya apabila seseorang sudah merasa aman dari azab, merasa aman dari neraka, gak bakalan kita masuk neraka, pasti masuk surga. Lihat, justru ini adalah merupakan ciri orang yang celaka. Ciri orang yang celaka adalah ketika seseorang itu merasa aman dari Allah. Wala ya'lamu makar Allah. Tidaklah orang itu merasa aman dari makar Allah kecuali orang itu sesat. Makanya hati-hati. Kalau ada kelompok yang mengklaim dirinya lah yang bakal masuk surga, punya kartu untuk masuk surga, ini berbahaya. Kalau sudah mengklaim diri mereka lah yang masuk dalam surga, yang lain masuk neraka, ini sangat berbahaya. Makanya di sini disebutkan bagaimana mereka sesama penghuni surga yang sama-sama masuk dalam surga, mereka saling bercerita, saling bertanya-tanya bagaimana dulu di dunia, bagaimana. Kalau mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Sungguhnya kami dahulu sebelum ini, sebelum masuk dalam surga, sampai mereka itu selamat dari jembatan sirat yang ada di atas neraka jahanam, mereka semuanya musyrikin, merasa takut fi ahlina, pada saat berada di antara keluarga mereka, bersama keluarga mereka. Karena itu rasa takut inilah yang akan menjaga seseorang yang berbuat maksiat, tapi dia masih memiliki rasa takut dalam hati.
masih sadar, menyadari ketika dia berbuat maksiat, dia merasa besar perbuatan yang dosa besar, yang salah, ini masih ada kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dengan rasa bersalah ini. Tetapi seseorang yang dia meskipun tidak melakukan dosa besar, sholat, tapi dia merasa saya sudah sholat, saya sudah sholat jamaah, saya tidak pernah sholat, berarti saya pasti masuk surga. Ini justru berbahaya orang yang seperti ini. Maka tidak berhati-hati. Jangan sampai kita buruk, tertipu dengan amalan kita, tertipu dengan amalan kita yang mungkin kita sudah capek-capek, mungkin kita berada di saf pertama senantiasa, akan tetapi apabila masih ada perasaan kita ingin memandang orang lain, apa itu orang senantiasa di belakang saya safnya, saya berada di saf depan senantiasa, saya senantiasa beramal soleh bersedekah, orang lain di bawah saya, orang lain lebih kecil amalnya, berbahaya. Makanya di antara sifat ahlul jannah ini yang mengatakan yang sudah masuk dalam surga, ini aku lebih ahli dan mustaqim. Kita di antara keluarga kita ini mesti merasa takut. Faman Allahu alaina, maka Allah memberikan karunia kepada kita. Faman Allahu alaina wa waqana adzab as-samum, dan melindungi kita dari azab yang panas. Adzab as-samum, samum adalah angin yang panas. Ini adalah salah satu gambaran neraka. Hawanya panas dan airnya yang juga panas, minumannya dan makanannya yang diberikan. Dan sudah digambarkan dalam kesempatan yang sebelumnya bagaimana gambaran orang-orang yang menjadi ahli penghuni neraka. Bagaimana makanannya, bagaimana minumannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana yang juga. Amanallahu anna wa waqana adzab as-samum. Inna kunna min qabl nad'u, sesungguhnya kita dahulu min qabl, sebelum ini, ketika mereka di dunia, nad'u, kita berdoa kepada Allah. Ini yang menjadi cirinya. Seseorang yang mukmin tidak akan lepas dari doa. Doa adalah silahul mukmin, senjata orang yang mukmin. Dan di antara cirinya orang yang mukmin, dia semakin beriman, semakin dia banyak berdoa kepada Allah. Dalam segala kesempatan dia senantiasa berdoa. Zikir adalah doa. Seseorang salat adalah doa. Salam doa. Sehingga senantiasa seseorang yang sesungguhnya dia orang yang mukmin tidak akan lepas dari doa. Rasulullah bersabda, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang sesungguhnya, kata Rasulullah. Doa itu adalah ibadah. Dan kesyirikan kaum musyrikin bangsa Arab yang diutus kepada mereka pertama kali Rasulullah SAW, dan setiap Rasul diutus oleh Allah karena kesyirikan. Setiap Rasul sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama yang diutus setelah terjadinya kesyirikan, diutus Nabi Nuh. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka berada dalam tauhid. Ketika masuk di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kesyirikan terjadi, diutus Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga para Rasul setelahnya, sampai Rasulullah SAW. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman Rasulullah SAW. Sejak dari Nabi Ismail di Jazirah Arab tidak ada Rasul, hingga disebutkan oleh Rasulullah SAW pertama kali yang melakukan kesyirikan dan mengajak bangsa Arab kepada kesyirikan adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah, yang juga Quraisy, dari kaum Quraisy. Mereka
Amr bin Luhai inilah yang pertama kali disebutkan mengajak bangsa Arab untuk menyembah berhala, menghidupkan berhala yang bahkan dulu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh diketemukan waktu itu. Tuhan, subhanallah, syaitan membisikkan dan bermimpi. Disebutkan bahwa Amr bin Luhai bermimpi, dan mimpi dari siapa? Untuk mengajak peninggalan kaum yang zaman dulu itu disembah, dan ini akan bermanfaat. Kalau mereka berdoa kepadanya, ini bakalan dikabulkan. Akhirnya dialah yang pertama kali melakukan perbuatan sesajen kepada berhala. Dari situlah kemudian bangsa Arab melakukan bisikan hingga diutusnya Rasulullah SAW. Yang masa itu masih ada umat Nabi Isa atau para Bani Israel atau ahli kitab yang berdakwah sampai di Jazirah Arab dakwahnya. Karena itu di Jazirah Arab ada sebagian yang mereka yang melakukan masalah. Dan bahkan dia mungkin berbondong-bondong ke Madinah karena mereka tahu dengan ilmu mereka. Mereka mengetahui bahwasanya Nabi terakhir itu akan datang dan muncul di tempat yang cirinya terdapat di Madinah. Karena itu bangsa Yahudi mereka berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Mereka punya harapan bahwa Nabi yang terakhir itu adalah berasal dari mereka. Dengan mereka berpindah ke Madinah, Nabi terakhir itu akan muncul dari mereka. Karena selama ini seluruh Nabi, seluruh Rasul itu adalah muncul dari Bani Israel, belum pernah muncul dari yang lain. Karena mereka punya harapan Nabi terakhir dari mereka. Tapi ternyata mereka justru ketika lahir dan justru yang berdakwah dan mengaku sebagai seorang Nabi adalah bukan dari bangsa mereka, padahal dengan ciri yang betul-betul mereka tahu persis ya Tuhan sama ya Tuhan. Mereka mengenal Rasul sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi ketika datang mereka justru mereka meninggal. Dan disebutkan oleh Allah SWT bagaimana nanti ahli jannah. Inna kunna min qablu nad'u, sungguhnya kami dahulu sebelumnya nad'u, berdoa kepada Allah. Nad'u. Innahu huwal barur rahim, sungguhnya Allah itu maha baik. Al-Bar, maha baik. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Itu doa mereka kepada Allah SWT. Dan mereka meyakini. Dan ini ciri-ciri ahlul jannah. Maka apabila kita ingin menjadi ahlul jannah, maka lihatlah, bacalah ayat ini. Yaitu apa? Cirinya yang mereka saling berhadapan. Mereka semuanya penghuni surga. Mereka semuanya indah guna kabur ahli yang takut kepada Allah, takut dengan adab Allah, dengan murka Allah, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam ayat ini bahwa mereka ini saling bertemu dan ingat dengan kejadian atau apa yang mereka dahulu lakukan di dunia, sehingga manusia pada waktu di surga mereka akal-akal mereka sempurna. Mereka memiliki hubungan antara ruh dan jasad yang utuh 100%. Adapun di dunia ini hubungan antara ruh dengan jasad masih belum utuh, karena masih akan berpisah ruh itu dengan jasad yang disebut dengan kematian. Dan sudah kita bahas bahwa kematian hanyalah berupa sebuah proses perpindahan ruh. Perpindahan ruh yang sebenarnya ruh itu sudah hidup sebelum manusia diciptakan. Ruh itu sudah hidup, diciptakan oleh Allah sebelum manusia jasadnya diciptakan. Allah sudah menciptakan ruh manusia. Ketika kemudian ruh ditiupkan ke dalam jasad, ke dalam janinnya, kemudian lahir dalam bentuk manusia, dan kemudian hidup di dunia ini. Kemudian setelah itu berpisah ruh dari jasadnya, digenggam oleh Allah,
di alam barzakh atau pada saat tidurnya, sebenarnya ruh itu digenggam oleh Allah. Karena itu hubungan manusia dengan ruh di dunia ini belum sempurna. Hubungan ruh dengan jasad ini kemudian renggang atau digenggam oleh Allah pada saat tidurnya. Manusia tidak sadar. Karena ruhnya sedang digenggam oleh Allah. Demikian juga pada saat matinya. Maka hubungan ruh dengan jasad di dunia ini tidaklah sempurna. Belum sempurna. Sebagaimana ketika nanti di akhirat, di surga dan juga di neraka, ruh dan jasad disatukan oleh Allah secara sempurna, sehingga mereka sadar sepenuhnya dan tidak pernah tidur atau mati. Karena itu di surga tidak ada mati, tidak ada tidur, dan tidak ada mati. Tidak ada tidur. Penghuni neraka ataupun penghuni surga semuanya tidak tidur. Subhanallah. Dan inilah yang akan terjadi tanpa kecuali semua manusia. Sehingga sempurna hubungan dengan jasad pada saat surga. Tidak ada ngantuk, tidak ada kemudian seorang setengah sadar atau seseorang kemudian gila. Tidak ada lagi. Hubungan orang gila atau dengan jasadnya ini tidak sempurna. Tetapi di surga tidak ada lagi orang gila. Di neraka juga tidak ada. Karena semuanya mereka mempunyai akal 100%. Merasakan kenikmatan atau merasakan siksaan jasad dan tubuh. Disebutkan di surga pun sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang sebelumnya, ada derajat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, qala beliau bersabda, "Man amana billahi wa rasulihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqama sholata, menegakkan salat, shoma Ramadan, berpuasa Ramadan, kana haqqan Allah, sudah menjadi hak atas Allah, kewajiban bagi Allah, dan Allah mewajibkan atas dirinya. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Dan Allah apabila mengatakan haqqan Allah berarti adalah janji Allah, dan Allah tidak akan meninggalkan janjinya. Haqqan Allah an yudkhilahul jannah, sudah menjadi hak atas Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Hajar fi sabilillah, baik dia berhijrah fi sabilillah, au jalasa fi ardihi, ataukah dia hanya duduk di tanahnya, tempatnya, allati wulida fihi, tanah airnya, tanah kelahirannya. Entah dia berhijrah fi sabilillah, pergi ke tempat yang lainnya untuk berhijrah, untuk belajar, untuk kemudian menjalankan agamanya, berjihad fisabilillah, ataukah dia tidak pernah pergi berjihad, ataukah kemudian hanya duduk di tempatnya, tempat dia dilahirkan, sejak dia dilahirkan. Maka yang penting seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan salat dan menunaikan puasa Ramadan, maka sudah menjadi hak atas Allah untuk masuk ke dalam surga. Kalau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sedemikian mudah masuk surga, kata para sahabat ini. Ketika mereka merasa kalau begitu mudah masuk surga, ini kan mudah masuk surga. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabbi'u an-nasa bidzalik? Apa kita enggak kabari saja seluruh manusia? Manusia kita kabarkan saja semuanya. Yang penting mereka beriman Allah, Rasulnya, sholat, puasa, selesai, masuk surga. Apa kita enggak kabarkan saja berita gembira ini kepada manusia? Qala, maka Rasulullah bersabda, inna fil jannati mi'at darajah. Di surga ada 100 derajat. Maksudnya bukan apa? Bukan hanya 100 derajat, tetapi ada 100 derajat di surga. Dan derajat yang di surga ini bukan hanya 100 saja, tapi ada sebagian di antara derajat itu ada 100 derajat. Dari seluruh derajat yang ada di surga ada 100. Ini sebagian 100. A'addahu Allahu lil mujahidin fi sabilihi.
100 derajat ini hanya disediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Artinya, ya silahkan kalau mau masuk surga hanya dengan puasa Ramadan, sholat dan puasa Ramadan saja masuk surga. Tetapi Rasulullah memberikan iming-iming. Masa kamu cuma apa? Pengen apa? Yang penting masuk surga. Akan tetapi di surga ada 100 derajat yang khusus. 100 derajat ini hanya untuk orang yang berjihad. Masya Allah. Artinya apa? Kalau engkau ingin bukan hanya sekedar masuk surga saja, tetapi termasuk yang mendapatkan salah satu dari 100 derajat ini, bisa di orang yang berjihad fisabilillah, khusus orang yang fisabilillah, kullu darajatain, masing-masing dari jarak 2 derajat, jarak antara 2 derajat 100 derajat ini. Derajat yang pertama, kedua, di atasnya, ketiga, dan seterusnya. Jarak antara 1 derajat dengan yang lainnya ini adalah ma baina samai wal ardh. Jaraknya, tingkatannya, gampangnya semakin tinggi berarti tingkatan surganya semakin tinggi. Itu 1 derajat. Ini 100 derajat itu semuanya gampangnya 100 tingkat. Dari mungkin sekian ribu derajat, seandainya kita umpamakan surga itu ada 1000 derajat atau lebih. Tapi 100 derajat ini hanya untuk jihad fisabilillah. Yang masing-masing derajat, 2 derajat selisihnya adalah antara surga, antara langit dan bumi. Berapa jarak langit dan bumi? Kita sampai sekarang ilmuwan belum menemukan jarak antara langit dan bumi. Atau langit yang pertama yang kita lihat ini berapa? Hingga sampai sekarang dengan alat yang paling canggih sekalipun, ini masih belum bisa menemukan sebenarnya langit itu jaraknya seberapa. Karena berkesimpulan para ilmuwan bahwa yang dimaksudkan langit itu hanyalah batas pandangan manusia saja. Pakai alat tambah jauh langit. Pakai mata ya kelihatan biru. Tetapi kalau pakai alat maka kelihatan masih ada langit di belakang, bintang-bintang yang mereka lihat dari jarak jauh. Ini tidak bisa dilihat oleh mata. Masya Allah. Ini jarak antara langit dan bumi. Ini baru 1 derajat di atasnya. Khusus untuk orang yang berjihad fisabilillah. Fa'idha sa'atumullah, makanya kata Rasulullah, maka kalau kalian itu minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, minta surga firdaus. Jangan yang penting, maksudnya jangan itu cuma sekedar yang penting sholat, puasa, setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah sholat dan puasa Ramadan saja masuk surga. Setelah itu tidak usah amal yang lain. Maka kata Rasulullah, kalau minta surga kepada Allah, kalau minta kepada Allah, minta surga firdaus. Tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan kepada Allah. Ya Allah, saya sungkan minta surga firdaus. Nah, jangan sungkan. Jadi kita tidak usah malu-malu. Ada sebagian orang yang kemudian menjadikan doa Abu Nawas ilahi lastul firdaus ya Allah. Ya Allah, aku bukan pantas masuk surga firdaus, tapi aku tidak kuat. Wala aku ala neraka jahannam. Ya, aku tidak kuat untuk masuk neraka jahannam. Sebenarnya kalau seandainya difahami, maksudnya apa? Difahami, mungkin saya ini kok mau minta surga firdaus, kok saya tidak merasa ahlan. Maka sebenarnya Abu Nawas bukan sahabat dan bukan dalil. Ini bukan apa? Dalil. Tetapi hanyalah ungkapan sebuah atau seorang yang yang merasa dirinya ini masih banyak berdosa.
sehingga sungkan untuk berdoa kepada Allah Taala. Terus, akan tapi ini bukan untuk dicontoh. Doanya Abu Nawas ini, meskipun sanadnya diperbincangkan, akan tapi seandainya pun sahih, tapi bukan apa seorang sahabat juga Abu Nawas ini. Apalagi hidup di zaman Harun al-Rasyid yang baru belakangan saja. Ya bukan. Sehingga banyak ada orang yang melakukan doa dengan doa yang Abu Nawas ini. Bukan doa. Maka kalau minta surga Firdaus, harus malu. Kenapa? Meskipun orang itu berbuat dosa, maka hendaknya dia minta kepada Allah surga Firdaus. Karena dengan doa ini seseorang akan cenderung akan terbawa. Kalau dia bersungguh-sungguh dengan doa ini dengan ikhlas, betul-betul memohon kepada Allah, dia akan membawa. Doa itu akan menjadikan seseorang berlomba untuk beramal. Tidak hanya sekedar yang penting masuk surga, yang penting tidak masuk neraka. Ini maksudnya Rasulullah. Kalau minta kepada Allah tidak sebenarnya. Bahkan seandainya minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku di jalan Allah. Matikanlah aku di jalan Allah. Di jalan Allah itu tidaklah berarti mesti harus mati di medan pertempuran. Khalid bin Walid menangis, padahal sudah pertempuran mana yang tidak diikuti, jihad mana yang tidak diikuti oleh Khalid bin Walid. Bahkan sebenarnya Khalid bin Walid termasuk yang berharap kepada Allah untuk mati syahid, tapi ternyata mati di medan pertempuran. Tapi ternyata Khalid bin Walid di akhir hayatnya menangis. Ternyata Khalid bin Walid berbaring di atas tempat tidur, dia sakit, meninggal karena padahal seluruh luka di tubuhnya ini menjadi saksi dia berjaya sendiri. Masya Allah. Tetapi Allah sudah memberikan status kepada Khalid bin Walid. Salah satu yang oleh Rasulullah dijuluki pedang Allah, Saifun min Suyufillah. Ini adalah salah satu pedang Allah. Derajatnya tinggi, meskipun tidak mati di jalan atau di medan pertempuran, tapi ganjarannya luar biasa. Berjihad bisa dibilang, bukanlah di sini disebutkan al-mujahidin fi sabilihi, bukanlah yang mati di jalannya saja, tetapi yang berjihad di sabilihi. Meskipun dia tidur, matinya dalam keadaan apa? Di atas tempat tidur, tetapi dia ikhlas ketika berjihad, maka dia derajatnya sama dengan orang yang syuhada, orang yang membakar di jalan Allah SWT. Masya Allah. Maka disebutkan di sini, kalau minta di Masjid Firdaus, fa'innahu awsatul jannah, karena sesungguhnya surga Firdaus adalah awsatul jannah, surga paling tengah, wa a'lal jannah, dan paling tinggi. Begitu gambarannya adalah seperti gunung. Nah, Allah menciptakan gunung dan sebagainya di dunia ini agar manusia punya gambaran bahwa ketika seseorang berada di puncak gunung atau berada di atas gunung, mereka merasakan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan. Semakin ke atas semakin rasa kenikmatan. Dan disitulah Allah SWT memberikan gambaran surga Firdaus adalah surga yang paling puncak, paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya adalah arsy ar-rahman Allah SWT. Wa fawqahu arsyur rahman. Wa minhu, dan dari surga Firdaus ini, dari surga Firdaus artinya berasal dari Firdaus, surga paling tinggi. Tafajjaru anharul jannah, seluruh sungai dari surga itu bersumber darinya, muncul dari surga Firdaus. Dan bagaimana pemurniannya air yang ada di pegunungan dengan air yang ada di pinggir lautan, kita bisa mengetahui dan bisa membandingkan. Karena itulah ini adalah gambaran Allah menciptakan di dunia ini
dengan berbagai keindahan yang ada di dunia, untuk memberikan gambaran kepada manusia bahwa surga ini adalah merupakan sesuatu yang jauh di atas gambaran yang ada di dunia. Makanya manusia, mereka ketika diturunkan oleh Allah firman-firmannya tentang surga, tentang neraka, tentang ini tujuannya adalah manusia memahami gambaran. Seandainya tidak ada sedikit yang bisa menggambarkan tentang surga dan neraka, manusia tidak tertarik dengan surga. Apa itu? Tapi ketika disebutkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini, dan merasakan manusia bagaimana keindahannya, manusia merasakan bagaimana bayangan mereka terhadap surga, meskipun surga tidak bisa dibayangkan. Setiap dibayangkan mesti surga berada di atas. Tidak ada anak-anak manusia yang bisa mencapai surga paling rendah sekali itu. Disebutkan di sini dalam hadis yang lain yang disebutkan, hadis dari Imam Bukhari. Dalam hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannah," sesungguhnya ahlul jannah, penghuni surga, yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim, mereka bisa saling melihat dengan penghuni kamar yang ada di atasnya, maksudnya satu derajat di atas atau yang sama-sama satu derajat, dan mereka memiliki derajat yang sama atau di atasnya, mereka bisa melihatnya, saling melihat meskipun jaraknya seperti tangan dan atau yang satu derajat tetangganya. Maka tetangganya ini satu derajat ahli jannah seperti dunia seisinya atau seperti langit dan bumi. Masya Allah, itu satu manusia. Bagaimana bisa saling melihat? Tadi di sini sebutkan mereka bisa saling melihat. Allah memberikan kemampuan kepada ahli jannah, mereka bisa melihat dengan jarak yang sekian jauh. Bisa melihat dengan jarak yang sedemikian jauh, hingga bisa mereka melihat wajah Allah, yang mana Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah di dunia, Rabbi anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu, aku supaya bisa melihat dirimu. Anzur ilaik. Qala lanta, maka Allah SWT menjawab, engkau tidak akan bisa melihatku, maksudnya di dunia ini. Walakin anzur ilal jabal, tapi lihatlah pada gunung. Ini istaqarra makanan fasawfa tarani. Kalau kau bisa, engkau melihat gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau bisa melihatku. Engkau akan bisa melihat. Fasawfa tarani. Ketika Allah menampakkan dirinya, menampakkan wajahnya, membuka satu hijab, karena hijabnya ini berlapis-lapis Allah SWT. Hijab Allah berlapis-lapis. Ketika dibukakan satu hijab antara Allah dengan makhluknya untuk ditambahkan pada gunung saja, maka hal itu menjadikan gunung hancur dakka seperti pasir atau debu. Gunung menjadi debu ketika Allah menampakkan hijabnya, membuka satu hijab. Maka ketika itu fakharra Musa sa'iqa, Musa langsung apa? Ketika terbangun, maka Musa tidaklah baru menyadari, aku tidak akan bisa. Tetapi ini di dunia. Pada hari kiamat Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa melihat wajah Allah. Bisa melihat, dan itu menjadi kenikmatan yang paling tinggi di surga. Sehingga Allah memberikan kenikmatan melihat wajah Allah dan bisa melihat dari arah yang demikian jauh, yang pandangan kita di dunia ini sangat terbatas. Tetapi nanti pandangan manusia di surga, dia saling bisa melihat, bincang dengan yang jaraknya jauh. Yang kita harus melihat dengan teleskop, bahkan tak kelihatan dengan teleskop. Tapi mereka bisa melihat. Min fawqihim, yang ada di atas mereka, tingkatan satu tingkat derajat di atas mereka.
Kama yatara'awna kawkaban durri, sebagaimana mereka melihat bintang yang bercahaya berkilauan al-ghadir fil ufuk, yang tenggelam di ufuk, yang punya jarak yang sangat jauh. Minal masyriqi wal maghrib, yang ada di sebelah barat atau timur jaraknya. Litafadul lima bainahum, karena sangat jauhnya jarak antara kedua orang tersebut. Padahal ini cuma 1 derajat di atasnya. Masya Allah. Ini gambaran surga. Nah, disebutkan kalau ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, itu kayaknya kedudukannya para nabi. Para sahabat mereka menyatakan, wah kayaknya bukan derajat kita. Sepertinya derajat yang seperti itu, yang jaraknya langit dan bumi, itu derajatnya bukan apa? Bukan kita, bukan kami. Ya Rasulullah, itu manazilnya anbiya, nabi, kata mereka para sahabat. Layak lu muhammadu, nggak mungkin bisa dicapai selain mereka. Para sahabat memahami bahwa ini derajat yang demikian tingginya, itu derajatnya para nabi saja, Rasulullah dan para nabi yang lainnya. Kata Rasulullah, bahkan bukan demikian, bukan seperti itu, kata Rasulullah. Itu adalah wallahi nafsi biyadihi, demi yang diriku ada di tangannya, rijal, itu yang derajatnya seperti itu, artinya mereka saling melihat. Rijalun amanu billah, mereka orang yang beriman kepada Allah, wasaddaqul mursalin, dan membenarkan para rasul. Itu derajatnya. Dalam satu riwayat mereka apa? Mengucapkan subhanallah, ini derajat bukan kami. Masya Allah. Tapi demikianlah, itu derajatnya manusia. Yang penting beriman dan membenarkan Rasul, mereka derajatnya sudah tingkat-tingkat sekali. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kesempatan yang akan datang. Kita